Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia. Baik, sekarang Ibu mau tahu, kamu masih ingat tidak materi tentang sistem peredaran darah? Semuanya berdiri. Semua berdiri. Keluar dari bangku. Yang bagian situ. Baik, jadi nanti Ibu kasih pernyataan. Kasih apa? Pernyataan. Saya ambil contoh tentang sistem pencernaan. Hidung, saya ambil contoh ya. Hidung merupakan salah satu organ sistem pencernaan. Kalau kamu rasa benar pernyataannya yang disebutkan, kamu lompat ke kanan. Lompat ke dia? Kanan. Benar menurut Mewe. Nah, kalau salah berarti lompat ke kiri. Sudah paham? Sudah. Kita mulai ya. Jadi nanti di sini saya bisa lihat siapa yang masih ingat materi sebelumnya, siapa yang sudah lupa. Oke, baik. Salah satu organ dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Benar atau tidak? Benar. Lompat kemana ini tadi? Kanan. Tepuk tangan dulu. Satu lagi ya. Satu lagi. Darah yang dialirkan dari jantung ke seluruh tubuh itu membawa serta dengan oksigen. Benar atau tidak? Benar. Baik, benar semua ini tadi kan? Iya. Berarti pernyataan kedua benar atau salah? Benar. Kalau tadi saya lihat ada yang ragu-ragu, ada teman. Yang masih ragu-ragu ya, belum terlalu paham, masih kurang paham, atau mungkin tidak belajar lagi di rumah. Ya, kau belajar lagi tidak di rumah materi sebelumnya? Belajar. Oke, belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Jadi Ibu tidak sayangkan karena kemarin sudah janji ya, kamu sendiri yang minta Bapak Ibu ya, minggu depan kita buat proyek. Betul tidak? Betul. Hari ini kita langsung ke proyek. Proyeknya tentang apa? Tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Oke, baik. Saya sudah bagi semua alat bahannya. Ada yang kurang kan? Coba perhatikan. Baik, kita langsung ke dalam kelompok. Oke, sudah ada alat bahan. Oke, baik. Sekarang saya langsung bagikan LKPD-nya ya.
dari dua kelompok besar ini sudah didata berdasarkan gaya belajar. Dan misalnya dari kelompok 1, ada yang gaya belajar kinestetik, ada yang gaya belajarnya audiovisual, ya. Ada yang gaya belajarnya visual. Jadi sudah bergabung di kelompok 1, ya. Begitu juga di kelompok 2, ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang visual. Jadi nanti adanya alat peraga itu untuk apa? Supaya mendukung yang kinestetik, tidak hanya di kamu sebenarnya, ya. Karena saya lihat dari kemarin kalau saya kasih tayang video sudah mengantuk, betul tidak? Betul. Lanjut cek lagi, oh berarti ini gaya belajarnya kinestetik. Makanya hari ini kita janji untuk buat praktik, ya. Bukan hanya yang untuk kinestetik, tapi juga ada audiovisual. Nanti kita nonton video dulu, setelah itu baru lanjut praktek. Oke, baik. Di situ sudah ada LKPD. Silakan perhatikan LKPD-nya masing-masing. Sudah bagi kemarin toh? Siapa ketuanya? Siapa ketua kelompok? Siapa yang bertugas untuk menulis atau mencatat hasil diskusi? Ya. Siapa yang bertugas untuk merangkai alat? Siapa yang bertugas untuk menggunting-gunting? Ya. Oke. Sambil yang lainnya nanti melihat video tutorial untuk yang audio visual. Mereka lihat video tutorial, sesuaikan dengan yang teman-teman buat dalam kelompok. Bisa tidak ini? Bisa. Oke, baik. Sekarang perhatikan situ di LKPD itu. Jadi di LKPD itu ada nama kelompok, ya. Tulis nanti nama kelompoknya di situ, nama-nama anggotanya, ya. Terus di situ sudah ada jelas tujuannya, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah jelas di situ. Kita lihat tidak? Sudah. Oke. Jadi yang pertama menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia, baik itu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Terus yang kedua, sudah dari LKPD itu mendesain dan membuat alat peraga secara sederhana tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Baik, lihat lembar kedua. Lembar kedua di situ sudah ada alat tambahan. Sudah ada alat tambahan. Coba lihat. Satu orang nanti baca alat tambahan, yang lainnya lihat ada tidak di situ alat tambahan, ya. Terus di situ sudah ada langkah kegiatan, ya. Langkah kegiatan kamu merangkai alat sampai dicoba lihat tabel pengamatan dan hasil. Jadi ini yang akan kita buat, bukan hanya merangkai saja nanti. Di situ kamu akan cantumkan hasil pengamatan kelompok kamu, ya. Setelah buat alatnya, coba kamu pakai alatnya itu, praktekkan alatnya itu. Setelah itu dari hasil pengamatan apa yang terjadi, kamu tulis di situ. Kelompok 2 sudah lihat di situ. Lihat di bagian B, tabel pengamatan dan hasil, ya. Sudah. Oke, setelah itu yang bagian terakhir di situ bagian F ada kesimpulan. Salah ketik juga. F itu maksudnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kegiatan proyek kita hari ini. Bisa paham? Bisa. Baik. Saya bagikan dulu yang ini. Gambarnya sama atau tidak? Sama. Sama atau beda? Beda. Oke, dalam kelompok ya di gambar yang ada di kelompok. Berbeda ya. Oke, sekarang coba lihat sebelum kita mulai karena di sini kalau teman-teman kita sudah membahas tentang program peredaran ya. Tapi mekanisme peredaran darahnya belum. Mari kita mau bahas itu langsung dengan proyek. Nah, sekarang lihat dulu perbedaannya dua gambar itu kira-kira apa? Perbedaan dari dua gambar. Coba lihat perbedaan dari dua gambarnya. Oke, jadi seperti bahas sebelumnya ini ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu yang mana? Coba lihat ke depan. Lihat ke saya punya tangan kiri atau tangan kanan. Peredaran darah kecil tangan kiri atau kanan? Perbedaan darah kecil di tangan kanan. Oke, perbedaan darah besar di tangan kiri. Sepakat tidak ini atau ada yang berbeda? Sepakat tidak ini? Yang peredaran darah
jantung manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau milik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru, dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai saya kasih sedikit video ini. Jadi yang disebutkan di sini tadi peredaran darah kecil ya. Peredaran darah kecil itu dari mana ke mana tadi? Dari paru-paru ke jantung. Dari jantung ke paru-paru. Antara dua itu sudah ya. Jantung ke paru-paru atau dari paru-paru ke jantung. Sekarang kita lihat dua gambar. Kira-kira gambar yang mana? Yang peredaran yang ini ya. Oke. Jadi Kia yang mana gambar jantungnya? Dan gambar ini yang mana? Oke, paru-parunya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi yang bagian bawah ini adalah jantung, terus yang bagian atas adalah paru-paru. Jadi nanti kita punya darah, sisa hasil metabolisme itu masuk ke jantung. Masuk ke jantung, setelah itu lanjut ke paru-paru. Dari paru-paru ketika kita menghirup nafas masuklah oksigen, bergabung dengan oksigen, akhirnya darah tadi itu dicampur dengan oksigen menjadi darah yang baru lagi. Setelah itu baru masuk lagi ke jantung. Dari jantung lanjut lagi ke seluruh tubuh. Karena yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah darah yang bercampur dengan oksigen. Oke, lanjut lagi ya. Di bilik kanan arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibandingnya kecil? Tentu sahabat perlu ketahui. Peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung tepatnya di kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya itu mulai dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Klik. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar. Oke, baik. Jadi kalau peredaran darah kecil tadi sudah, berarti gambar yang kedua yang mana tadi? Coba diangkat. Oke, gambar yang ini ya. Ini adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu tadi dari mana ke mana? Dari jantung ke seluruh tubuh.
Oke, baik. Jadi ke seluruh tubuh. Setelah itu dari seluruh tubuh dia membawa hasil sisa metabolisme. Kembali lagi ke jantung. Mau dicampurkan lagi dengan oksigennya supaya berperan penting lagi untuk aktivitas seluruh tubuh. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kegiatan praktikum, tapi sebelum itu berdiri. Kita lihat ada yang oke, berdiri dulu. Oke, sudah berdiri semua? Jadi kita ice breaking sedikit ya. Kalau ibu sebut boom, apa bu? Boom. Tepuk satu kali. Coba boom. Tidak usah kamu tidak usah sebut, ibu sendiri sebut ya. Coba boom.
Oke, lagi 10 menit ya. Tiga puluh sembilan menit 46 detik. Videonya.
Kalau kita langsung coba ya. Kita coba nanti CD kamu boleh coba. Kalau mau coba nanti satu orang harus. Presentasi nanti saya kasih. Oke, siapa yang mau ambil ya?
Dia jual, suka sama. Oke, baik, yang dapat nomor satu dari siapa? Oke, sabar ibu. Anak panggil. Diskusi dari mana? Oke, siap sudah? Siap? Tentukan siapa yang bertugas untuk menjelaskan. Siapa yang mempraktekkan di depan? Yang pegang alatnya, yang pegang darah itu. Oke, nanti baru kita lanjutkan lagi yang sempurnanya nanti setelah ini ya. Karena waktunya hanya 20 menit. Thank you.
Baik, sekarang waktunya kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan alat peraganya tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Saya minta kelompok 1 perhatikan baik-baik ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan setelah presentasi ya. Baik, waktu sebanyak-banyaknya saya berikan kepada kelompok 2. Silakan. Pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami anggota dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Jadi di sini saya akan membuka sesi pertama yaitu sesi presentasi. Waktu saya persilakan kepada Kakak. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya moderator. Jadi teman-teman, ini adalah struktur dari sistem peredaran darah pada manusia. Jadi dua potong plastik ini adalah sebagai jantung. Jadi jantung memompa darah melewati struktur paru-paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru. Yang kedua, terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen darah yang membawa ke jantung. Selanjutnya, di sini terdapat selang merah. Jadi, selang merah ini, pertanyaannya mengapa dia berwarna merah? Karena di dalam selang berwarna merah ini, darah itu mengalir dengan oksigen. Dan yang kedua ada selang biru. Jadi selang yang berisi berwarna biru ini, itu adalah hasil metabolisme dari seluruh tubuh. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan kesempatan selanjutnya ke moderator. Oke teman-teman, jadi saya menutup sesi presentasi. Jadi yang berikut saya membuka sesi pertanyaan ataupun apresiasi. Jadi di sini jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya membuka satu sesi pertanyaan. Di dalam satu sesi pertanyaan ini terdapat 2 pertanyaan. Kepada teman-teman dari kelompok 1, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan ataupun sambungan. Baik, saya April mewakili kelompok 1 ingin memberikan apresiasi di mana dan cara penjelasan bagaimana sistem peredaran darah pada tubuh manusia sangat baik dan jelas. Jadi terima kasih atas penjelasannya, itu sangat dapat dimengerti. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak April, perwakilan dari kelompok 1 yang mengajukan apresiasi kepada kelompok kami. Jadi mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, jika tidak ada, saya menutup sesi pertanyaan. Yang berikut kami mengucapkan limpah terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahpahaman atau beberapa kata yang tidak berkehendak di hati teman-teman dan ibu guru. Kami mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Kami menutup presentasi kami hari ini dengan terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1. Silakan Selamat pagi teman-teman dan guru. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada mewakili waktu saya persilakan. Oke, baik, jadi bisa mengembalikan di sini. Ini adalah bentuk sistem peredaran darah, sistem peredaran darah besar. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja jantung sebagai komponen utama dalam sistem peredaran darah. Jadi cara kerja jantung begini teman-teman. Pertama, otot jantung
berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventrikel. Ventrikel lalu berkontraksi sehingga menyebabkan penutupnya katup antara atrium dan ventrikel dan menghasilkan bunyi loop. Darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventrikel menutup, terdengarlah bunyi loop. Dan faktanya teman-teman, semua proses terjadi kurang dari 1 detik. Jadi kami akan menjelaskan nama-nama pembuluh darahnya, teman-teman. Oke, jadi bisa lihat di sini ada pembuluh darah yang bernama arteri. Arteri itu membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ini seperti ini. Ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena. Vena membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung. Ini masuk dalam sistem peredaran darah kecil. Vena membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung. Saya bebas dan berulang-ulang seperti itu. Yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Jadi kapiler ini berada di tengah-tengah vena dan arteri. Sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu peredaran darah memiliki 2 jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Begitu banyaknya proses yang dilalui untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah sangat penting bagi manusia. Oke, dan kami akan membacakan tabel pengamatan hasil dari kelompok kami. Pertama, komponen jantung. Fungsi dalam tubuh memompa darah dan simbol dalam alat peraga adalah 2 botol plastik. Bisa dilihat teman-teman? Jadi hasil pengamatan kami dari komponen jantung ini yang menggunakan simbol alat peraga 2 botol plastik itu darah mengalir. Seperti ini. Dan komponen yang kedua itu paru-paru. Fungsi dalam tubuh tempat pertukaran gas. Bisa teman-teman lihat ini tempat pengubaran gas. Dan juga simbol alat peraganya gambar paru-paru, bisa teman-teman lihat di sini. Hasil pengamatan kami, darah dari paru-paru bercampur dengan oksigen. Jadi lihat ini darah yang warna biru. Komponen yang ketiga yaitu pembuluh nadi. Fungsi dalam tubuh menyalurkan darah kaya oksigen. Simbol dalam peraga yaitu selang berwarna merah. Darah berwarna merah. Hasil pengamatan kami, darah kaya oksigen kembali ke jantung lalu disalurkan ke seluruh tubuh. Komponen yang keempat, pembuluh vena. Fungsi dalam tubuh menyalurkan darah miskin oksigen. Simbol dalam peraga yaitu selang biru. Hasil pengamatan, darah berwarna biru mengalir dari paru-paru ke jantung. Sekian presentasi dari kami, kami kembali ke kepada. Oke, baik teman-teman, itulah paparan materi dari kami mengenai sistem peredaran darah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saya persilakan. Dari sini saya Katarina dan Resen ingin mewakili teman-teman saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan mengapresiasikan kepada teman-teman dari kelompok 1 karena kalian telah sudah sangat bisa menjelaskan beberapa sistem peredaran darah dengan baik dan juga beserta fungsinya. Kita berikan apresiasi kepada teman-teman kita dari kelompok 1 dengan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke teman-teman, dari kelompok 2 ada tambahan materi lagi. Oke, jadi sebelum kami berproses presentasi untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan beberapa fungsi dalam organ sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terdiri dari 4 ruang yaitu seramik kanan dan kiri serta bilik kanan dan kiri. Fungsinya adalah memompa darah melalui 2 sirkulasi utama yaitu sirkulasi paru-paru dan sirkulasi sistemik. Yang kedua pembuluh darah. Jaringan tabung yang membawa darah ke seluruh tubuh, terdiri dari 2 jenis yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga ada darah. Cairan yang mengalir dalam pembuluh darah, terdiri dari sel darah merah yang membawa oksigen dan sel darah putih yang melawan infeksi, trombosit yang membantu pembekuan darah, serta plasma cairan yang membawa sel darah, nutrisi dan hormon. Oke, jadi
kata yang kurang berkenan dari teman-teman. Dari kami kelompok 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2 membawakan satu yel-yel. Tepuk semangat. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya minta alat peraganya disimpan baik-baik. Dukung alat tambahan yang ada di atas meja diletakkan baik-baik. Kita masuk ke kesimpulan sekarang ya. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian dalam kegiatan diskusi, dalam kegiatan praktek sederhana, membuat alat peraga sederhana, dan dalam kegiatan presentasi ya. Jadi saya mengapresiasi sekali kepada adik-adik sekalian yang sudah aktif dan yang merasa belum terlalu aktif, semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Oke, terus kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama tadi kita membahas tentang sistem peredaran darah kecil ya. Sistem peredaran darah kecil itu tadi dari mana ke mana? Ya, Jadi mekanisme itu ada dua ya, mekanisme peredaran darah ada dua, ada yang mekanisme peredaran darah kecil, ada mekanisme peredaran darah besar. Yang pertama dari jantung ke paru-paru, jantung ke paru-paru, setelah itu dari paru-paru juga akan kembali ke jantung. Itu mekanisme peredaran darah kecil atau besar? Peredaran darah kecil. Oke, saya tunjuk nanti ya. Iya, peredaran darah besar itu dari mana ke mana? Dari jantung ke serambi kiri. Dari jantung ke seluruh tubuh. Kita berikan suatu. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah itu nanti dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Dan jadi di sini melibatkan dua, jantung dengan seluruh organ tubuh yang lain. Kecuali apa? Kecuali paru-paru. Baik, dari kelompok ini. Nah, yang peredaran darah kecil tadi dari mana ke mana? Jantung paru-paru. Dari jantung ke paru-paru. Kita berikan dulu sebelumnya. Dan sekarang saya minta kamu siapkan buku serta poin. Buku bacaan tugasnya yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, jelaskan mekanisme sistem peredaran darah. Jelaskan mekanisme sistem peredaran darah kecil beserta organ yang berfungsi. Di dalamnya. Jelaskan mekanisme sistem peredaran darah kecil beserta organ yang berfungsi di dalamnya. Yang kedua, jelaskan mekanisme sistem peredaran darah besar beserta semua organ yang berfungsi di dalamnya. Sudah? Oke, sudah. Jadi ini tugas yang akan dikumpulkan minggu depan ya. Jadi dari minggu depan akan dikumpulkan. Baik, hari ini tadi kita sudah belajar tentang mekanisme. Ada beberapa hal yang kita buat dari sini ya. Kita buat alat peraga, terus ada kegiatan diskusi dan ada kegiatan presentasi. Sekarang
minta refleksi dari kalian ya terhadap pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira apa yang kamu rasakan dan kedepannya mau seperti apa pembelajaran kita ini ya. Kita berdiri dulu. Berdiri di samping bangku masing-masing. Berdiri di samping bangku masing-masing. Jadi ibu bisa lihat nanti ya, ibu bisa lihat di samping bangku masing-masing. Ketika saya memberikan pernyataan, kalau kamu merasa setuju tetap berdiri, tapi kalau kamu tidak setuju silakan duduk ya. Oke, paham? Kalau setuju silakan berdiri, tapi kalau tidak setuju silakan duduk. Pernyataan yang pertama, hari ini saya merasa bahagia dalam pembelajaran IPA. Semuanya? Ada yang duduk? Ada. Oke, ada yang duduk. 1, 2, tidak apa? 1, 2, 3. 3 orang. Kalau setuju. Jadi pernyataannya, hari ini saya merasa bahagia dalam pembelajaran IPA. Bahagia, bahagia dan senang beda. Itu apa yang mau rasakan itu? Mengantuk karena kita bukan maksudnya dalam pembelajaran hari ini ada yang merasa tidak senang supaya diperbaiki dalam pembelajaran itu. Contoh mengantuk karena cuaca. Mengantuk karena cuaca, karena jamnya ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, sekarang semuanya kita berikan aplaus dulu untuk lagi pernyataan yang kedua. Saya merasa banyak yang tidak saya pahami dalam pembelajaran hari ini. Banyak yang tidak saya pahami dalam pembelajaran hari ini. Kalau setuju berdiri, kalau tidak setuju silakan duduk. Saya merasa banyak yang tidak saya pahami dalam pembelajaran hari ini. Kalau setuju berdiri, kalau tidak setuju silakan duduk. Semuanya berdiri. Oke, berarti banyak yang belum dipahami ya. Oke, silakan duduk. Kita satu saja. Saya mulai dari apa yang saya pahami. Struktur pembuluh udara. Ada yang bisa jelaskan dari struktur pembuluh udara? Apa ini? Pembuluh udara tadi yang mengalirkan darah warna merah itu pembuluh udara apa? Arteri itu dari mana ke mana? Dari pembuluh darah yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang dia tidak mengerti tentang struktur pembuluh udara itu maksudnya ya. Jadi kenapa harus ada warna merah? Kenapa harus ada warna biru? Yang warna biru, yang warna merah itu yang bilang itu adalah pembuluh darah arteri. Dan itu benar ya, yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah yang sudah kaya akan oksigen. Yang sudah bercampur dengan oksigen yang datang dari paru-paru. Setelah itu ada pembuluh darah yang berwarna biru, ya kita simbolkan dengan warna biru, bukan berarti darahnya warna biru ya, tapi maksudnya warna biru itu sudah miskin akan oksigen. Dia sudah bercampur dengan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berarti dia pembuluh darah itu membawa darah dari mana ke mana? Dari seluruh tubuh ke jantung. Sudah paham? Ada lagi. Nah, apa lagi yang tidak dipahami tadi? Tidak ada. Oh, tidak ada yang tidak dipahami. Ada lagi? Dari kelompok
dan mungkin sudah. Yang tidak dipahami, coba. Saya tidak pernah buat ini alat peraga. Tidak ada lagi. Oke, baik. Jadi kita sampai di sini ya. Oke, baik. Terima kasih untuk refleksi kalian. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Mungkin karena videonya tadi tidak terlalu panjang, jadi belum terlalu paham ya. Untuk yang mengantuk mungkin karena kurang ice breaking dari hari ini ya. Jadi kurang sekali ice breaking sehingga cuaca di luar membuat saya mengantuk. Jadi kita upayakan bersama-sama. Ibu upayakan, kamu juga gitu supaya pembelajaran berikutnya semoga bisa lebih baik lagi ya. Model pembelajarannya mungkin sudah tidak mau yang seperti ini atau mau buat alat peraga gini lagi? Mau. Apalagi audio visual, nonton video? Mau. Masih mau. Karena kalau saya jelas pasti mengantuk. Oke, baik saja. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya diselesaikan ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Saya harap minggu depan tidak ada yang tidak hadir dan mengumpulkan tugasnya ya. Oke, baik, kita tutup pelajaran hari ini. Satu orang saya minta untuk pimpin doa. Silakan keluar. Alat peraga dulu. Kalau tidak mau pasti. Semua yang selain alat peraga bapak ibu buka. Itu kertas yang tidak dipakai.